kepada Al-Mukarram Habib Umar bin Hussein Assegaf. Waktu dan tempat dihaturkan dengan segala hormat. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina wa ta'alil hidayah Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina ma ta'alil hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah pada ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama yang saya hormati para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus para habaib Al-Habib Ahmad bin Saleh bin Syahab dan para habaib yang lainnya, para kiai, para ulama, wabil khusus Gus Murtada sahibul hajat yang insyaallah pondok pesantren Bustanul Quran dijadikan pondok pesantren yang makmur sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Begitu pula para pejabat yang hadir bersama dengan kita, Bapak Kapolsek dan begitu pula dan Ramil dan jajarannya. Ikhwani akhwat rahimakumullah, alhamdulillah duduk kita pada saat ini adalah kita menghadiri haflah khatmil Quran yang mana tentunya banyak sekali yang terkandung di dalam Al-Quran dan kita tidak bisa tutup mata pada kesempatan ini, tidak bisa tutup telinga kita pada kesempatan ini untuk tidak kita bahas tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang saat ini tentunya kita dapati satu hal yang menyedihkan bagi kita. Kaum muslimin dibantai di tempat-tempat tersebut, dan bagaimanakah kita sejarah memahami tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini. Ikhwan rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa rumah Allah yang pertama kali didirikan di dunia ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah.
sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah yang ada di Ka'bah, yang ada di Mekkah Al-Mukarramah, berupa Ka'bah. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara Baitul Maqdis dengan Ka'bah itu dibangunnya 40 tahun setelahnya. Siapa yang bangun? Yang bangun adalah juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi perlu kita tahu bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan diletakkan anaknya Nabi Allah Ismail di Ka'bah di kota Makkah. Selanjutnya Nabi Allah Ibrahim membangun Baitul Maqdis 40 tahun setelahnya bersama dengan anaknya Nabi Allah Ishak alaihissalam, dan diletakkan Nabi Allah Ishak di Baitul Maqdis. Sehingga kita lihat betapa peran besar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim didapati berada di langit yang ketujuh, bersandar di Baitul Ma'mur. Bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah bagi penghuni langit. Penghuni langit punya Ka'bah yang porosnya sampai kepada Ka'bah yang ada di bumi ini. Masuk di dalamnya, di dalam Ka'bah ini sebanyak 70.000 malaikat setiap harinya. Dan para malaikat tersebut hanya dapat kemuliaan seumur hidup mereka sekali saja masuk ke Baitul Ma'mur. Sehingga Anda bisa bayangkan berapa banyak jumlah tentaranya Allah. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentaranya Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, kita tahu dalam peristiwa sampailah pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Perlu kita tahu bahwa disebutkan di dalam ayat Al-Quran, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekitar Baitul Maqdis. Jadi sekitar Baitul Maqdis ini adalah tempat-tempat yang diberkati oleh Allah. Kenapa diberkati oleh Allah? Karena di situ banyak sekali makam para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabi Ibrahim di situ makamnya. Selanjutnya anaknya Nabi Allah Ishak juga di situ. Nabi Allah Yakub juga ada di situ. Padahal kita mungkin sudah pernah dengar cerita bahwa Nabi Allah Yusuf, anaknya Nabi Allah Yakub, pindah ke Mesir, menjadi menteri di Mesir. Maka ketika menjadi menteri di Mesir, dibawanya keluarganya semuanya, termasuk diantaranya adalah ayahnya Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub alaihissalam, datang ke Mesir. Perjalanan jauh, dan Nabi Allah Yakub wafatnya di Mesir. Tapi Nabi Allah Yakub minta kepada anaknya Nabi Allah Yusuf untuk bawa jenazahnya ke Baitul Maqdis, dikuburkan di samping ayahnya. Maka dibawanya itu.
sampai dikuburkan di sekitar ayahnya. Maka Anda bisa dapati itu dalam video beberapa waktu yang lalu. Ada video makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yusuf di mana? Di situ pula. Nabi Allah Yusuf juga ada di situ. Kok bisa di situ? Ya, karena Nabi Allah Yusuf ketika akan meninggal maka mewasiatkan kepada Bani Israel. Dan beliau tahu bahwa sesungguhnya orang-orang Bani Israel nanti akan menuju ke Baitul Maqdis. Maka wasiatkan kepada mereka, kalau kalian berangkat pergi ke Baitul Maqdis, bawa jenazah saya. Bawa jenazah saya sampai menuju ke Baitul Maqdis dan dikuburkan. Maka datang Nabi Allah Musa alaihi salam. Masa Nabi Allah Musa. Dan sudah saatnya perintah dari Allah untuk tinggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Allah Musa yang saat itu sudah masanya jauh dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sudah masa jauh, sudah lama. Sehingga mereka sudah lupa di mana makamnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dicari, ditanya-ditanyakan, ternyata yang tahu cuma satu orang wanita tua yang sudah lanjut usia. Maka Nabi Allah Musa datangi wanita tersebut, minta ditunjukkan di mana jasadnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mau dibawa. Perintah untuk dibawa jenazahnya menuju ke Baitul Maqdis. Maka kemudian wanita itu mengatakan, saya yang tahu tempatnya di mana jasadnya Nabi Allah Yusuf. Tapi saya minta dua syarat. Saya minta dua syarat untuk bisa saya tunjukkan di mana makamnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka ikhwan rahimakumullah, Nabi Allah Musa tanya, apa syaratnya? Syukran, terima kasih. Apa syaratnya? Maka wanita itu kemudian minta sama Nabi Allah Musa, wahai Musa, doakan kepada Allah supaya kembalikan saya jadi muda lagi. Minta jadi muda. Ibu-ibu mau balik jadi muda lagi? Maka kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, kenapa kamu minta untuk jadi muda? Ini kan kita mau perjalanan jauh menuju ke Baitul Maqdis. Kalau saya tua renta, gak bisa saya jalan bersama dengan kalian. Ini perjalanan dengan jalan kaki. Kalau saya tua renta semacam ini, gak mampu saya ikut perjalanan yang melelahkan. Maka didoakan sama Nabi Allah Musa, kembali muda wanita tua tersebut. Permintaan kedua apa? Permintaan kedua, saya minta satu hal. Kamu doa sama Allah, saya jadi teman kamu nanti di surga. Oh, ini pandai wanitanya ini. Ya, wanitanya cerdas. Mintanya dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Dan enggak kecil permintaannya. Jadi temannya Nabi Allah Musa kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Akhirnya diketahui jasadnya di mana, dibawa dan dikuburkan di samping ayah dan kakek nenek moyangnya. Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub, dan ada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Allah Musa bawa mereka orang-orang Bani Israel menuju Baitul Maqdis, ternyata mereka ditawarkan oleh Nabi Allah Musa untuk berperang. Gak mau. Kenapa? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kota Baitul Maqdis ini ada penguasa-penguasanya, orang-orangnya tubuhnya besar, bengis-bengis mereka semuanya. Kita nggak mau masuk. Kita nggak mau masuk selama mereka ada di dalamnya. Nabi Allah Musa tawarkan, kalian masuk berperang, Allah akan tolong kalian. Allah akan berikan pertolongan.
pasti kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap enggan. Ini benih-benih ngeyelnya Bani Israel. Tahu ngeyel ya? Bani Israel itu paling ngeyel. Tapi saya enggak dapat kata-kata yang lain kecuali ngeyel. Ngeyelnya itu kebangetan. Masa disuruh sama Allah untuk berangkat pergi perang, apa yang dikatakan oleh mereka? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu Allah berperang berdua. Kita duduk di sini. Kalau sudah menang, beritahu kita. Baru kita mau masuk. Aneh kan? Wah, ngeyelnya bukan main. Allah marah kepada mereka orang-orang Bani Israel sehingga dikasih hukuman kepada mereka 40 tahun masa tih. Apa itu masa tih? Masa tih itu mereka jalan mau menuju Baitul Maqdis tapi enggak sampai-sampai. Dibuat sesat oleh Allah selama 40 tahun. Terus aja jalan menuju Baitul Maqdis tapi enggak dapat jalannya. 40 tahun terus semacam itu. Maka dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Musa wafat di masa tih itu. Jadi belum sempat untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan dilanjutkanlah misi tersebut oleh Nabi setelahnya, yaitu Nabi Allah Yusha' bin Nun. Yang membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan bahwa ketika mereka berperang masuk hari Jumat dan sudah mau malam Sabtu. Hari Sabtu itu kan enggak boleh keluar. Mereka wajibnya ibadah. Sudah mau maghrib, perang masih berkecamuk. Kalau berhenti bisa-bisa kalah. Harus sekarang diselesaikan. Maka Nabi Allah Yusha' doa minta sama Allah untuk ditahan matahari tersebut. Supaya enggak jadi masuk waktu maghrib. Allah tahan itu sampai peperangan selesai. Dan dimenangkan oleh Bani Israel. Dan akhirnya mereka masuk ke Baitul Maqdis. Ikhwan rahimakumullah. Para ulama mengatakan. Makkah al-Mukarramah itu adalah tempat orang-orang untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Siapa yang ingin tundukkan dirinya masuk sana. Kuasai Makkah, maka di situ adalah tempat orang-orang yang nundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Baitul Maqdis tempat menguasai dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Itu kuncinya. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, siapa yang kuasai Baitul Maqdis berarti dia akan kuasai dunia. Sebagaimana disebutkan inna fiha qauman jabbarin, penguasa mereka ini. Maka ikhwan rahimakumullah, terus berlanjut masa itu sampai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa di Baitul Maqdis banyak sekali para nabi dan para rasul. Memang Allah muliakan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu dikasih kemuliaan apa? Setiap nabi yang wafat selalu dilanjutkan dengan nabi yang berikutnya. Enggak pernah kosong dari nabi dan rasul. Enggak pernah. Sampai masa datang Nabi Allah Isa alaihissalam, selesai. Begitu datang masa Nabi Allah Isa, ya sudah akhir bagi mereka. Sedangkan dari Nabi Ismail tidak ada nabi dan rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemungkasnya adalah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Maka mereka, ya, jadi perlu saya koreksi sedikit ya. Ada namanya Bani Israel, ada namanya Yahudi. Itu harus kita bedakan. Kalau orang Bani Israel itu ada yang Muslim mukmin. Tapi kalau orang Yahudi itu ajarannya mereka yang menyesatkan daripada ajaran Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi perlu kita tahu bahwa ajaran yang dibawa sama Nabi Allah Musa ya Islam. Ajaran yang dibawa sama Nabi Allah Isa juga Islam. Sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka mengubah. Orang-orang selanjutnya, orang-orang berikutnya merubah. Sehingga mereka punya pemahaman orang Yahudi apa? Uzair itu dianggapnya anak Allah. Nabi Allah Isa dianggapnya salah satu Tuhan mereka. Anaknya Tuhan. Kan itu yang mereka katakan. Loh kenapa orang-orang selanjutnya, orang-orang berikutnya yang mengubah itu semuanya? Maka ikhwan rahimakumullah, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasul kita tahu ada peristiwa yang besar di masa Rasul adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Seumur hidup Nabi ke Masjidil Aqsa sekali. Salatnya juga sekali. Di Masjidil Aqsa. Ketika salat didirikan, maka malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Rasul untuk jadi imam. Dan makmumnya Allah datangkan rohnya para nabi dan para rasul, mereka menjadi makmum. Ikhwan rahimakumullah, dengan adanya peristiwa ini mengisyaratkan bahwa kuncinya Masjidil Haram dan kuncinya Masjidil Aqsa diserahkan kepada Rasul. Itu isyaratnya. Berarti semuanya sudah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam. Makmumnya siapa? Nabi-nabi yang terdahulu. Maka kuncinya dipegang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kita tahu bahwa setelah itu kaum muslimin salatnya yang 5 waktu pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? 16 bulan, 17 bulan. Baru setelah itu Allah ubah arah kiblat itu ke Ka'bah. Maka kita lihat ikhwan rahimakumullah, terjadi di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Apa itu? Peluasan daerah sampai ke Baitul Maqdis. Jadi yang pertama kali menguasai Baitul Maqdis dari masa itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ketika mereka mau menyerahkan Baitul Maqdis, maka para pendetanya mengatakan, kita enggak akan serahkan kecuali kepada pimpinan kalian. Saya enggak mau serahkan sama panglimanya yang di sini. Saya mau pimpinan kalian mana datangkan ke sini. Maka dikirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa mereka tidak mau serahkan Baitul Maqdis kecuali kamu yang datang. Maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab ke Baitul Maqdis. Berapa orang, berapa kafilah yang dibawa oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar cuma bawa 1 budaknya pembantunya. Jadi beliau datang hanya berdua saja. Bawa tunggangan cuma 1. Unta yang dibawa cuma 1, pembantunya 1.
Berjalanlah Sayyidina Umar ibn Khattab dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis gantian sama pembantunya. 1 kilo misalnya, Sayyidina Umar di atas, pembantunya di bawah. Berikutnya pembantunya di atas, Sayyidina Umar yang di bawah. Enggak mau zalim Sayyidina Umar. Sampai pembantunya ditaruh di atas, dianya yang di bawah. Ini pemimpin yang sesungguhnya. Sampailah kemudian mendekati Baitul Maqdis. Mau berhadapan dengan para pendeta itu. Maka kemudian dikatakan ternyata jatahnya pembantunya yang di atas. Jatahnya Sayyidina Umar di bawah. Pembantunya mengatakan, wahai Umar, kamu di atas enggak apa-apa. Saya ridho, ikhlas. Ini mau berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Gak enak kamu di bawah, saya di atas. Pembantunya merasa gak nyaman. Apa kata Sayyidina Umar? Jatah kamu di atas, di atas. Sudah, saya di bawah memang. Pas bagian jatahnya beliau. Maka masuklah Sayyidina Umar di hadapan orang-orang melihat. Mereka para pendeta pada saat itu tanya sama panglima-panglima perangnya kaum muslimin. Pimpinan kalian yang di atas apa yang di bawah? Mereka tanya itu. Pimpinan kalian itu yang di atas apa yang di bawah? Kata panglimanya yang di bawah. Itu pimpinan kita yang lagi di bawah yang nuntun. Apa kata mereka? Sungguh di dalam kitab Taurat kami sudah disebutkan pimpinan yang akan menguasai Baitul Maqdis adalah orangnya di bawah, budaknya di atas. Pakaiannya berjahit 17 jahitan. Dilihat benar. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwan rahimakumullah. Ketika Sayyidina Umar datang ke tempat tersebut diminta untuk sholat di gereja. Diminta untuk sholat. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sungguh enggak ada yang menghalangi saya untuk sholat di sini. Kecuali saya khawatir kalian nanti bakal dikalahkan oleh kaum muslimin. Gereja ini bakal diubah jadi masjid. Saya enggak mau. Kalau saya pernah sholat di sini, saya khawatirnya kalian bakal kalah. Kalian kan orang-orang yang terkalahkan sekarang. Nanti akan datang masa orang-orang berikutnya mengatakan bahwa Sayyidina Umar sudah pernah sholat di sini, maka ini jadikan masjid. Dirubah gerejanya jadi masjid. Saya nggak mau itu terjadi. Biarkan ini tetap gereja. Lihat rahmatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Penguasa yang luar biasa. Maka ikhwan rahimakumullah, ada masa ternyata Baitul Maqdis lepas dari Islam. Perang salib kita tahu. Lepas. Dan yang mengembalikan siapa? Yang mengembalikan panglimanya, pimpinannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Anda mau tahu apa yang dilakukan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau menaklukkan Baitul Maqdis? Dibuatnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan semangat kepada para tentara supaya mereka benar-benar mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatnya maulid, dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka punya rasa cinta yang besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mau berkorban untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kembali Baitul Maqdis. Dan itu yang terjadi. Maka kita harus tahu dalam sirah bahwa yang menaklukkan, yang menguasai Baitul Maqdis itu adalah orang-orang yang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap terus di tangan kaum muslimin sampai Perang Dunia I. Habis setelah itu.
lepaslah Baitul Maqdis sampai sekarang. Layak gimana mau mengembalikannya? Kalau enggak kita bacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita gerakkan lagi sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah-kisah terdahulu, mereka akhirnya bisa menguasai Baitul Maqdis. Maka kita pun semacam itu. Kalau ingin kembali kepada Baitul Maqdis, kembalikan pula sirahnya kepada sirah mereka, yang mana mereka membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita sudah tahu saat ini mereka menguasai Baitul Maqdis, mereka begitu kejam kepada kaum muslimin, enggak pandang bulu, yang wanitanya, yang anak-anaknya, yang bukan tentaranya mereka habisi pula. Rumah-rumah mereka, rumah sakitnya, masjidnya, bahkan gerejanya mereka hancurkan. Enggak ada tending aling-alingnya sudah. Sangat kejam, sangat luar biasa mereka. Yang kita pertanyakan, apakah kita mau tiru mereka? Apakah kita banggakan orang-orang kafir di luar Islam? Ini loh, Allah sudah buka aib mereka sama kita. Bahwa sesungguhnya jangan bangga sama orang-orang kafir. Jangan bangga sama orang-orang musyrik. Jangan bangga sama orang-orang barat. Jangan bangga sama orang-orang Amerika. Jangan bangga sama orang-orang Israel Yahudi. Jangan bangga. Maka kembalikan kita kepada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangganya kita ini harus sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangganya kita sama sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang seharusnya kita bangga. Kok kemudian kita saat ini lihat mereka tampak seperti mengagungkan mereka, mengidolakan mereka. Lihat. Sudah dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka bukan orang-orang yang mengajarkan peri kemanusiaan. Jangan belajar pula tentang hak asasi manusia kepada mereka. Mereka bukan orang-orang yang memuliakan manusia. Sama sekali tidak. Tapi ajaran itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang pada saat perang Khaybar melawan orang Yahudi. Sudah siap beliau itu dengan pedangnya dan sudah mau menghunuskan. Musuhnya sudah di bawah. Ternyata musuhnya ngeludahi. Diludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita ini bagaimana seorang sudah berperang melawan musuh yang memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, ternyata di saat dia sudah terpojokkan dan tinggal dihunuskan pedangnya, dia ngeludahin Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tinggalkan orang itu. Ditanya, kenapa enggak kamu tebas sekalian orang itu? Dia tadi ngeludahin saya. Dan saat dia ngeludah kepada saya, emosi saya berkobar, marah saya. Saya khawatir kalau saya bunuh orang ini bukan karena Allah, tapi karena emosi saya. Diludahi orang itu. Lihat, sampai pada satu keadaan mereka itu tidak membunuh orang lain kecuali karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, bukan karena harta, tapi mereka berperang hanya karena Allah. Itu saja mereka. Gak ada yang lain.
Maka ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita masukkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren semacam ini. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Telaah Al-Quran. Dalami Al-Quran. Ini sumber ilmu. Anda mau belajar tentang kehidupan, belajar melalui Al-Quran. Gak usah khawatir tentang masalah dunia. Gak usah khawatir tentang masalah harta. Itu suatu hal yang diberikan oleh Allah. Allah sudah jamin anak tersebut di dalam perut ibunya sudah dikasih ketentuan oleh Allah. Rezekinya berapa, gak usah khawatir. Tetapi yang kita khawatirkan kalau kita akhirnya cinta sama orang-orang kafir. Itu yang kita khawatirkan. Bangga sama orang-orang kafir. Apa bangganya kita ini? Mereka benar-benar memusuhi Islam dan menghancurkan kaum muslimin. Masih pula kita bangga sama mereka, masih mengidolakan mereka. Gak layak mereka itu untuk diidolakan. Idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi yang luar biasa. Baik kepada muslimnya maupun orang-orang kafirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengutus para sahabatnya dalam peperangan, dilakukannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adab kepada mereka. Diajarkan adab, kalau mau berperang maka jangan bunuh wanita. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bakar pepohonan. Apabila kalian dapati para pendeta-pendetanya, jangan kalian bunuh. Biarkan mereka ibadah di tempat ibadah mereka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita dapati dalam kisah yang kita lihat di video beberapa hari ini. Bagaimana Hamas, kaum muslimin yang ada di Palestina ketika berperang mendapati orang-orang para wanitanya, maka dibiarkan hidup mereka. Enggak dibunuh. Enggak dilecehkan mereka. Dimuliakan mereka para wanitanya, anak-anaknya yang ditujukan untuk berperang melawan tentaranya. Itu saja selesai. Enggak perlu yang lain. Ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka adalah orang-orang yang sudah duduk di dalam majelis ilmu, sudah belajar dengan para ulama, yang ulamanya itu terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani rahimakumullah, yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah kita nyatakan diri kita, saudara kita ini. Anda jangan tanya lagi sama mereka. Mereka sukanya tahlilan apa enggak sih? Enggak perlu kita tanyakan ikhwan kita Palestina. Sukanya tahlilan enggak? Sukanya maulidan enggak? Kita harus jadi satu ikhwan rahimakumullah. Sesama muslim. Selama mereka semuanya kalimatnya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu saudara kita. Selesai. Nanti di dalam kubur Anda enggak ditanya sama malaikat munkar dan nakir kartu tanda anggotanya nomor berapa. Pernah ada? Enggak ada. Muhammadiyah kah, NU kah, dan lain sebagainya, maka sungguh enggak akan ditanya malaikat munkar dan nakir kartu tanda anggotanya nomor berapa. Yang ditanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Maka tanda-tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini sudah disebutkan sama Rasul. Yang berperang muslim sama Yahudi. Sampai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
sampai kemudian batu dan pepohonan akan bicara kepada orang-orang kaum muslimin. Ya muslim, wahai orang muslim, di belakang saya ada orang Yahudi bersembunyi, silahkan bunuh orang tersebut. Batunya bisa ngomong, pohonnya bisa bicara, mengingatkan kepada orang muslim, belakang saya ini ada orang Yahudi. Maka akan habis orang Yahudi pada masa itu. Tapi ingat, yang dikatakan sama pohonnya, yang dikatakan sama batunya adalah ya muslim. Wahai orang muslim. Yang dipanggilnya orang muslim. Bukan ormasnya yang dipanggil. Tapi dipanggilnya ya muslim. Satu sudah. Enggak terkotak-kotak lagi dengan yang lainnya. Selama mereka muslim, maka itu yang akan terjadi. Maka ikhwan rahimakumullah, di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa kita menyudahi perselisihan yang enggak perlu diperpanjang. Anda harus buka wawasan. Anda harus buka wawasan kita. Apa itu? Bahwa kita memang dibuat oleh orang-orang kafir biar kita berselisih satu sama yang lain. Sibuk saja urusan kita ini. Kelahi muslim dengan muslim yang satu. Sebab apa? Oh, sebab yang satu enggak mau tahlilan. Sebab yang satu enggak mau maulidan. Sebab yang satu enggak mau baca doa kunut. Saya mau tanya, kita ini yang suka maulid, apa setiap hari baca maulid? Kan enggak. Di kampung sebelah ada maulid, kita datang, kadang juga tidak. Kan begitu. Tenang saja, kita ini yang suka maulid. Habaib sukanya maulid, NU sukanya maulid. Tapi kita kadang ya juga enggak hadir maulid. Paling hadir maulid datangnya juga terlambat. Waktunya makan. Baru datang kita ini. Ikhwan rahimakumullah. Insya Allah semuanya masuk surga. Yang baca maulid, yang enggak baca maulid. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Orang enggak baca maulid bukan suatu keharusan. Yang tidak boleh itu kalau menentang syariat, selesai. Yang enggak boleh itu kalau terjadi perselisihan di antara kita satu dengan yang lain. Memusuhi yang lainnya. Kita ajarkan apa yang kita pahami. Bahwa kita baca maulid, kita tahlil. Kita baca itu 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Lakukan. Tapi kita enggak mau salahkan orang lain. Bukan itu ajarannya kita. Kita punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah yang mana punya pemahaman tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah untuk menganggap orang lain musyrik, tidak mudah untuk menganggap orang lain masuk neraka, bukan itu. Kita punya husnudzan yang besar, prasangka baik yang luas. Selama orang itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, salatnya menghadap kiblat Ka'bah al-Musyarrafah, muslim. Itu dagangan kita yang sangat luar biasa. Dagangan yang mahal. Kalau orang lain, orang yang beda dengan pemahaman kita mungkin menganggap orang lain kafir, musyrik dan lain sebagainya. Terserah. Lu kenapa? Karena dagangannya nggak laku kecuali harus pakai kayak gitu. Itu dagangannya mereka. Tapi kita bukan dagangan kita seperti itu. Kita memperluas pemahaman kita. Siapapun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saudara kita. Selesai. Itu yang kita harapkan untuk kita pahami dalam diri kita. Buat paham kita luas, buat saudara kita ini banyak.
Sehingga mereka adalah saudara muslim mukmin sesama dengan kita, yang kita harapkan insya Allah masuk surga bersama-sama dengan mereka. Amin Allahumma. Maka ikhwan rahimakumullah, pembelajaran besar yang terjadi pada masa ini adalah apa? Ayo kita ini menjadi saudara satu dengan yang lain. Kita sudah perselisihan di antara kita. Kita anggap semua sama, bahwa sungguhnya mereka adalah saudara muslim kita. Walaupun kita mungkin beda dalam hal-hal yang kecil. Itu bukan satu akidah. Itu bukan satu hal pembahasan dasar, prinsip. Tetapi kemudian kita anggap mereka adalah saudara muslim satu dengan yang lainnya. Sehingga inilah yang memperkuat kita. Orang-orang di sana kafir akan tertawa kalau kita ini saling berselisih, kelahi. Dan itu yang mereka rencanakan. Dan itu yang mereka buat bertahun-tahun lamanya. Puluhan tahun, ratusan tahun mereka buat kita ini berselisih. Saya mau tanya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita ini dalam keadaan semacam ini? Ayo kita sadar diri kita, belajar, pahami, tapi selalu menghargai orang lain, selalu menghormati orang lain dengan keadaan mereka. Selama mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Sehingga yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah kita banyak-banyak doa untuk saudara kita yang ada di Palestina, supaya Allah kuatkan mereka. Amin Allahumma. Berikan pertolongan kepada mereka. Amin Allahumma. Jadikan kehancuran bagi musuh-musuh Islam. Amin Allahumma. Israelnya, Yahudinya Allah binasakan mereka. Allah rusak rencana-rencana mereka. Sebagaimana Allah telah berikan pertolongan kepada para nabi dan para rasulnya. Maka kita minta kepada Allah, Allah berikan pertolongan pula kepada kaum muslimin. Dan kuatkan hati mereka, kaum muslimin yang ada di Palestina, supaya diberikan ketabaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Bisa enggak itu? Anak kita satu mati, yang dua mati. Anda lihat itu videonya, ya Allah. Pulang istri mengatakan sama anaknya, "Hai anakku, ayah kamu syahid." Senang, bahagia. Ngomongnya senang. Dalam keadaan bangga, senang. Ini bukan film. Ini bukan film. Ini nyata. Ini bukan sinetron. Kita biasa nonton sinetron, kita biasa nonton film. Ini kenyataan terjadi. Sama terjadinya seperti di masa sahabat Nabi. Ada seorang ibu datang sama Rasulullah, anaknya mati dalam peperangan Badar. Zaid bin Harithah. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina ibni?" Wahai Rasulullah, di mana anakku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtasibi, silahkan kamu bersabar, anak kamu telah wafat." Kata ibunya, "Saya enggak tanya tentang itu. Yang saya tanyakan, di mana anak saya sekarang? Di surgakah atau di neraka? Kalau di surga saya akan tenang. Tapi kalau di neraka saya akan perlihatkan kepada kamu wahai Rasulullah bagaimana tangis saya." Maka Rasul mengatakan kepada ibu Zaid bin Harithah, "Wahai ibu Harithah, sesungguhnya surga itu ada tingkatan-tingkatan yang banyak. Dan anak kamu berada di surga Al-Firdausil A'la." Pulang ibunya sambil mengatakan, "Bakhin laka." Betapa beruntungnya kamu wahai anakku, wahai Zaid bin Harithah. Pulang senyum.
pulang senang, anaknya mati dalam peperangan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya sudah di surga Al-Firdausil A'la, tentram, tenang. Maka ikhwana rahimakumullah, itu yang kita lihat saat ini. Bagaimana seorang ayah anaknya baru meninggal, dua tetap menyatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya ala kulli hal. Gak ada kesedihan pada mereka. Ini mereka orang-orang yang luar biasa, ikhwan rahimakumullah. Berarti mereka ini sudah lulus. Mereka ini sudah duduk dalam majlis-majlis ilmu. Mereka sudah sanad ilmunya bersambung terus menerus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa mereka. Dan Rasul sudah menyatakan itu di dalam hadisnya, bahwa nanti akan ada masa kesulitan di mana orang-orang umatku di antara mereka yang berada di atas kebenaran dan mereka mendapatkan musibah dengan beberapa pembunuhan yang terjadi di antara mereka. Kata sahabat, di mana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Itu yang disebutkan sama Rasulullah. Umatku selalu dalam kokoh kebenaran mereka. Terus saja sampai yaumul qiyamah. Kecuali mereka akan dapatkan sedikit musibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sahabat tanya, di mana mereka ya Rasulullah? Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Mereka dapatkan keutamaan, kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ya kita bagiannya apa? Bagian kita malam doa untuk mereka. Bagian kita sujud doa sama Allah untuk mereka. Itu bagian kita. Jangan sampai kita acuh tak acuh dengan kejadian ini. Wes biarno mereka terserah dengan keadaan kita. Beda masanya, beda tempatnya. Sama sekali tidak, ikhwan rahimakumullah. Seorang muslim seperti jasad yang satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satunya sakit, maka yang lain akan bangun begadang semalaman. Orang kalau sakit kan begadang, dia nggak bisa tidur. Maka begitu pula seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sakit sebagian, yang kena musibah sebagian, maka yang lain nggak bisa tidur. Ngapain? Doa, merasa kesakitan pula. Sebagaimana yang diterima oleh mereka, kesungguhan ya sakit yang terjadi pada mereka, kita pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Jangan kita ini malah melihat kenikmatan dunia, nggak tahu dengan keadaan mereka. Bukan semacam itu seorang muslim. Maka kita seorang muslim satu dengan yang lainnya, kita harapkan insya Allah Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan kita insya Allah ikut andil dengan doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab amana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.